betul. Donald Trump ini nanti dekreasi akun kan kelihatan. Kalau kita temukan data di akuntansi itu akurasi proyeksi pengeluaran kita itu sangat rendah ada 3 kriteria. Paling buruk sangat rendah, sedang atau rendah, yang baik itu tinggi. Ya, tinggi itu kisarannya selisihnya antara uang yang kita dari LP3 dengan uang yang akan digunakan untuk membayar itu 5%. Nah, sampai dengan 15% itu rendah akurasinya. Nah, sangat buruk itu kalau di atas 15%. Fakta di lapangan dari data yang kita peroleh di bagian aplikasi kita sangat rendah, di atas 15%. Artinya ngambil uang 200 Februari atau Januari ya, sudah dipakai 25. Aduh, itu kan kemana-mana. Jadi dana mandek. Di sini nggak bisa dioptimalkan, tidak bisa dimasukkan di subsistem yang kedua ini, investasi. Karena uang kalau sudah keluar di fakultas, tidak di rekening penerimaan, kita tidak boleh gunakan, itu disediakan untuk kegiatan. Nah, dari hitung-hitungan data itu kita sebenarnya tahun 2019 kehilangan potensi pendapatan 4,5 kalau kita tidak tertib memproyeksi pengeluaran dengan baik. Kehilangan 4,5 Pak, lumayan Pak ini. Asumsinya kenapa ketemu 4,5 ini ya Mas Risa, nanti hitung-hitungin memang. Dari data itu dari pengeluaran tahun 2009 setiap bulan itu 19 itu kalau kita tekan selisihnya hanya 10% saja uang yang tidak digunakan, ya kita ini kehilangan potensi 4,5. 10% itu berarti sedang rendah, tidak tinggi itu memang sedang 5%. Tapi saya kemut-kemut bukan Pak ketua lembaga kan, 10% lah itu kita bisa dapat 4,5 kalau itu kita lakukan. Nah, 4,5 tadi sudah kita jumlah 50 yang tinggalnya. Nah, itu jadi kita harapannya mampu mengelola uang yang diulas ini. Uang itu adalah aset juga, sumber daya sekaligus aset yang harus dikelola dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketua LP3 UNES. Setelah mencermati apa yang dilakukan oleh Pak Junjung sebagai sebuah inovasi terhadap penerimaan, pengelolaan ya, tata kelola keuangan di UNES, dan ini merupakan suatu kemajuan ya. Jadi hal-hal yang tadi yang pernah disosialisasikan kepada kita di waktu Zoom, jadi ini ada sistem pengelolaan kas yang nanti titik beratnya ini pada penyusunan rencana penarikan dana ya. Jadi RPD ini yang akan mengubah dari sistem penganggaran di UNES yang semula mungkin banyak dilakukan dengan TUP ya gitu ya. Nah, ini nilai baiknya atau nilai kelebihannya ya dari sistem ini, jadi nanti akan menyederhanakan pengelolaan, dan bagi unit-unit fakultas maupun lembaga ini akan mendukung program ini dengan akurasi perencanaan ya, jadi tiap apa yang akan kita lakukan pada bulan berikutnya itu akan selalu betul-betul kita rencanakan dengan baik. Jangan sampai nanti mungkin pada pengalaman tahun-tahun kemarin atau pada masa yang lalu itu banyak program-program yang kadang tidak sesuai dengan jadwal. Nah, ini dengan pengetatan di sini, ini ada di bagian ini akan akurasi perencanaan. Nah, di sebelah saya ini ada Kasubag Akuntansi. Nah, mungkin kita berikan
kira-kira apa testimoni kalau perencanaan yang seperti apa yang dikehendaki oleh sistem ini, apakah kira-kira visible apa tidak ini? Gimana dari akuntansi ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Saya dari Subbag Program dan Akuntansi akan siap mendukung untuk proyek ini. Kita mulai dari perencanaan program yang akurat dan efektif tentunya, dengan menentukan jadwal-jadwal kegiatan yang lebih tepat untuk dilaksanakan, sehingga nanti rencana penarikan dana ini bisa dilaksanakan dengan tepat, dengan sehingga baik dan dengan tepat, baik, termasuk sehingga, penggunaannya ya. Jadi penggunaannya kita tetap harus disiplin. Jadi kalau nanti dana itu sudah masuk di LP3 dengan sesuai dengan perencanaan di bulan kemarin yang harus dilakukan di bulan ini, berarti di penggunaannya juga harus diawasi, harus disiplin gitu ya. Betul. Gitu jadi ya, kira-kira ya. Kita mulai dari perencanaannya, terus kemudian pelaksanaannya dan evaluasinya, mungkin Pak. Ya. Jadi kita nanti pantau terus evaluasinya ini setiap bulan. Kalau selama ini mungkin kita triwulanan, kita pemantauannya ini dengan adanya RPD ini, karena untuk menentukan rencana bulan berikutnya kita harus sudah membuat di bulan sebelumnya, sehingga evaluasi kita laksanakan setiap bulan. Ya, oke, ini dari aspek perencanaan ya. Perencanaan. Nah, berikutnya ini di sebelah saya juga ada Kasubag Keuangan. Nah, ini biasanya yang mengawal SPJ ya. Jadi apakah dengan perencanaan ide yang disampaikan oleh Pak Junjung ini bagaimana nih dari sisi kalau dari kami sisi keuangan, Subbag Keuangan LP3 sangat terbantu sekali dengan adanya proyek perubahan ini, karena selama ini mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di pusat maupun di gugus itu banyak yang tidak tepat waktu, mungkin dari sisi jadwalnya. Dengan adanya ini akan lebih menertibkan kegiatan-kegiatan yang ada di LP3, dan kejadian penumpukan anggaran di akhir tahun itu mungkin akan sedikit terkurangi. Jadi ini merupakan, menurut kami di keuangan itu satu visioner yang sangat luar biasa. Dari sisi penyerapan anggaran juga akan lebih merata, dan dari sisi UNES itu akan mendapatkan benefit dari income yang di investasinya gitu. Mungkin itu Pak yang sedikit. Ya, baik, saya kira dari sisi akuntansi juga oke, dari perencanaan dan dari keuangan oke, sehingga kami dari LP3 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi ini mendukung ide inovasi yang dilakukan oleh Pak Junjung ya. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.